Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas salah satu proses paling penting dalam biologi sel, yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA sendiri itu adalah proses di mana menggandakan sel genetiknya sebelum membelah. Jadi sehingga setiap sel itu terbentuk memiliki informasi genetik yang sama dengan sel sebelumnya. Di video kali ini, kita akan membahas konsep dasar dari replikasi DNA, enzim yang berperan, serta bagaimana tahapan yang terjadi selama proses itu berlangsung. Pastikan kalian menyimak video ini karena ini adalah salah satu fundamental dalam ilmu biologi. Masuk aja ke videonya. Buat kalian yang belum tahu, apa sih DNA itu? DNA adalah asam deoksiribonukleat, adalah molekul yang membawa instruksi genetik bagi seluruh makhluk hidup. DNA berperan sebagai buku panduan bagi tubuh kita. Ia mengandung petunjuk yang menentukan ciri fisik kita seperti warna mata, warna rambut, dan bahkan beberapa kecenderungan terhadap penyakit. DNA terbentuk seperti tangga yang terpelintir yang kita kenal sebagai struktur helix ganda. Setiap untai DNA terdiri dari unit-unit kecil yang disebut nukleotida. Nukleotida ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada 1, gugus fosfat, 2, ada gula deoksiribosa, dan ketiga ada basa nitrogen atau itu yang biasanya kita kenal sebagai adenin, timin, sitosin, dan guanin. Basa nitrogen ini berpasangan secara spesifik. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin selalu berpasangan dengan guanin melalui ikatan hidrogen. Sebelum sel membelah, DNA harus digandakan melalui proses yang disebut replikasi DNA. Replikasi DNA bersifat semi-konservatif, yang berarti setiap molekul DNA yang baru terbentuk akan terdiri dari satu untai lama yang bertindak sebagai cetakan atau satu untai baru disintesis. Proses ini terjadi di dalam nukleus atau inti dari sel eukariotik atau di sitoplasma pada sel prokariotik. DNA akan membuka diri. Kemudian enzim-enzim khusus akan bekerja untuk menyusun untai DNA baru berdasarkan untai lama. Bagaimana proses ini terjadi? Untuk menjawab, mari kita kenali dulu enzim-enzim yang berperan dalam replikasi DNA. Selanjutnya yaitu ada enzim dan protein yang berperan dalam replikasi DNA. Ada banyak enzim yang terlibat dalam proses ini dan masing-masing memiliki tugas khusus. Tanpa enzim-enzim ini, replikasi DNA tidak bisa berlangsung dengan lancar. Berikut adalah enzim-enzim utama yang berperan dalam replikasi DNA. Yang pertama itu ada helikase, adalah enzim yang bertanggung jawab membuka untai DNA ganda dengan cara memutuskan ikatan hidrogen antara pasangan basa nitrogen. Bayangkan DNA seperti resleting. Helikase bekerja seperti tangan yang menarik kedua sisi resleting hingga terbuka. Yang kedua itu ada topoisomerase. Saat helikase membuka DNA, struktur heliksnya bisa mengalami tekanan dan menjadi kusut. Untuk mencegah hal ini, enzim topoisomerase bekerja dengan merelaksasikan DNA, mencegahnya menjadi terlalu tegang. Yang ketiga itu ada single strand binding protein atau SSB protein. Ketika DNA terbuka, untai tunggalnya cenderung ingin bergulung kembali karena sifat alaminya. Protein pengikat untai tunggal SSB protein berfungsi menstabilkan DNA yang telah terbuka sehingga tetap dalam kondisi siap untuk direplikasikan. Selanjutnya akan dibacakan dengan Sabrina Ramadanti. Selanjutnya yang keempat ada primase. DNA polimerase, enzim utama dalam sintesis DNA, tidak bisa langsung mulai bekerja. Ia memerlukan landasan sebagai titik awal. Inilah tugas dari enzim primase yang akan membentuk primer RNA, yaitu segmen pendek RNA yang menjadi titik awal sintesis DNA baru. Yang kelima itu ada DNA polimerase 3. Setelah primer RNA terbentuk, enzim DNA polimerase 3 mulai bekerja dengan menambahkan nukleotida baru ke untaian DNA yang sedang disintesiskan. Berdasarkan
berdasarkan urutan pada untaian cetakan. Yang keenam itu ada DNA polimerase 1. Setelah untaian DNA baru hampir selesai, primer RNA perlu dihapus dan digantikan dengan nukleotida DNA. Tugas ini dilakukan oleh DNA polimerase 1. Yang ketujuh, yaitu terakhir, itu ada ligase. Pada untaian lagging, replikasi terjadi secara terputus-putus dalam bentuk fragmen kecil yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setelah semua fragmen ini terbentuk, enzim ligase berfungsi menyambungkan menjadi satu untaian DNA yang utuh. Dengan memahami peran masing-masing enzim ini, kita bisa melihat bahwa replikasi DNA adalah proses yang sangat terkoordinasi dan kompleks. Materi ketiga ada tahapan replikasi DNA. Sekarang kita akan membahas tahap-tahap utama dalam replikasi DNA, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama ada inisiasi, proses replikasi yang dimulai pada lokasi tertentu yang disebut origin of replication. Di tempat ini, enzim helikase mulai bekerja membuka helix ganda DNA membentuk apa yang disebut bubble replikasi. Semakin banyak DNA yang terbuka, semakin besar pula gelembung ini. Untai DNA yang telah terbuka akan distabilkan oleh SSB protein. Sementara, topoisomerase menjaga DNA di bagian lain menjadi kusut akibat tegangan. Yang kedua, ada elongasi. Pada tahap ini, sintesis DNA baru benar-benar dimulai. Tapi ada satu aturan penting, yaitu DNA hanya bisa disintesis dalam arah 5-3. Oleh karena itu, ada dua pola sintesis yang berbeda. Yang pertama, ada untai leading memimpin. Pada untai ini, DNA polimerase 3 dapat bekerja secara kontinu karena arah sintesisnya sejalan dengan arah pembukaan DNA. Yang kedua, ada untai lagging, yaitu yang tertinggal. Karena arah sintesis DNA polimerase 3 hanya bisa berjalan dari 5-3, untai lagging yang harus disintesis secara terputus-putus dalam bentuk fragmen kecil yang disebut fragmen Okazaki. Setiap fragmen ini dimulai oleh primer RNA dan kemudian diperpanjang oleh DNA polimerase 3. Setelah primer RNA dihapus oleh DNA polimerase 1, enzim ligase menyambungkan fragmen-fragmen ini menjadi satu untai DNA yang utuh. Yang terakhir ada terminasi. Ketika proses replikasi mencapai ujung molekul DNA atau ketika dua gelembung replikasi bertemu, sintesis berhenti. DNA baru yang terbentuk sekarang siap untuk digunakan dalam pembelahan sel. Dua molekul DNA hasil replikasi memiliki satu untai lama dan satu untai baru, sehingga kita menyebutnya sebagai mode semi-konservatif.